Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah ini sudah webinar sesi ketiga ya. Sesi ketiga betul, di webinar kedua. Nah, insya Allah 1 jam ke depan kita nanti akan menyajikan beberapa materi yang sangat luar biasa, insya Allah langsung dari trainer terkemuka. Iya. Nanti kita bisa lihat langsung pengalaman-pengalaman teman-teman yang sudah mencoba menggunakan teknik-teknik, salah satu mungkin di sini akan dipaparkan tentang green screen. Oke, mungkin nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja ya. Mangga buat Mr. Fahmi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat pagi semuanya. Jadi kali ini kita akan sharing tentang bagaimana video editing, tapi bukan hanya tentang video editingnya saja, tapi bagaimana proses pembuatan video yang baik. Nah, karena di bagian pembuatan video ini ternyata tidak semata-mata hanya editingnya saja. Sistem editing pasti memerlukan bahan yang baik juga agar hasil baik dan memudahkan proses editing. Nah, sebelumnya saya mau tunjukin dulu sebuah video ya teman-teman ya. Jadi ada video tentang bagaimana sih proses-proses persiapan untuk mendapatkan bahan yang baik ketika nanti kita jadikan untuk bahan editing. Mohon disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi dengan Mr. Fahmi di channel Sunda Nice. Mister, ini kan bukan channel Mister. Emang sekarang kita mau apa? Kali ini kita akan training session untuk video editing. Oke, kita ganti backgroundnya ya. Oke, sekarang kita sudah siap. Siap dong. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Mister, saya Miss Wafa. Saya Mr. Fahmi. Kali ini kita akan menjelaskan beberapa cara dan tips untuk membuat video yang baik. Ada 2 jenis video yang akan kita share. Yang pertama, ada video tanpa menggunakan green screen. Yang kedua, ada juga video dengan menggunakan green screen. Pertama-tama kita akan menjelaskan terlebih dahulu perlengkapan dan alat apa saja yang harus ada ketika syuting berlangsung. Secara teknis sebenarnya sama saja, namun perbedaannya hanya dalam proses editing. Video dengan menggunakan green screen dapat menggunakan latar sesuai dengan keinginan kita. Kita dapat mengubahnya menjadi latar apapun. Nah, sekarang kita akan bahas teknisnya. Video tanpa menggunakan green screen dapat dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan video tanpa menggunakan green screen yaitu, pertama, memilih latar yang bagus. Kedua, pastikan tempat tersebut memiliki pencahayaan yang baik. Berikut contoh video tanpa menggunakan green screen. Berikutnya merupakan cara pengambilan video dengan menggunakan green screen. Video menggunakan green screen baiknya dilakukan di dalam ruangan dengan pencahayaan yang memadai. Tidak memerlukan tempat yang banyak untuk digunakan sebagai latar. Nantinya latar tersebut bisa diubah sesuai dengan keinginan pada proses editing. Berikut contoh video pengambilan gambar
dengan menggunakan green screen. Nah, sekarang sudah terbayangkan bagaimana cara membuat video dengan pengambilan gambar yang baik? Kita akan lanjut ke proses editing, di mana kali ini proses editingnya akan menggunakan aplikasi Power Director. Pastikan Miss dan Mister sudah mendownload aplikasi tersebut melalui Play Store. Oke, nah gimana nih? Sudah terbayang akhirnya persiapannya seperti apa saja. Saya mau coba ngobrol dulu nih sama Miss atau Mister yang mau sharing tentang pengalamannya selama ini, tentang proses syuting, apakah sudah sama? Tentang proses syuting dulu ya, tentang proses syuting pengambilan gambarnya udah sama ataupun memang ada ternyata ada yang baru nih atau seperti apa? Atau sambil boleh sharing, boleh tanya juga tentang proses pengambilan gambarnya, ya. Siapa mangga yang mau nanya duluan? Langsung dianut oleh masing-masing saja. Atau dari video tadi mungkin dapat sesuatu nih, ya, bisa topik, bisa Asep Gunawan. Fahmi, saya nih. Thank you very much. Gini, Mister, tantangan saya ketika pakai green screen, saya memang sering syutingnya di rumah nih. Nah, di rumah itu saya pakai green screen-nya itu pakai kain hijau aja. Cuma bagian belakang leher itu selalu nggak bersih gitu. Ketika pakai apa namanya chroma key. Nah itu tuh karena ada bayangan dari lampu kayaknya atau gimana gitu. Pokoknya suka jadinya itu ketika pakai chroma key itu jadinya nggak bersih. Kira-kira ada tipsnya nggak supaya bersih gitu sih chroma key-nya? Thank you very much. Saya langsung respon ya. Saya kasih tiga kesempatan buat 3 pertanyaan teman-teman ya. Tadi Mr. Opik tentang masalah green screen yang memang tidak hilang. Jadi mungkin Mr. Opik sebelumnya sudah pernah mencoba teknik green screen ini, cuma memang pemaksimalan ketika proses syuting yang mungkin harus seperti apa. Jadi gini, Mister. Cahaya pertama ini untuk terutama tentang pencahayaan sudah jelas. Jadi cahaya lampu, cahaya apapun ketika syuting itu memang harus rata. Nah, green screen terkadang yang harus kita perhatikan pertama tentang lipatan di green screen, itu yang pertama. Apakah green screen yang kita gunakan itu ada lipatan atau tidak? Karena setiap lipatan pasti berpengaruh ke cahaya yang masuk. Ada yang sedikit gelap atau ada yang terang. Itu yang pertama. Kemudian baiknya kalau pemaksimalan di rumah seperti apa? Nah, saran saya outdoor aja sekalian kalau di rumah biar cahayanya rata semua seperti itu. Kadang kalau di dalam ruangan nih pasti lampu itu hanya nyorot dari atas kita kan, bukan dari depan, pasti dari atas. Nah ketika di atas ini yang kena cahaya itu bukan pasti kepala kita, green screen pun mungkin hanya bagian atasnya saja, sedangkan nanti yang kita kehalangin sama kita pasti nggak ketembak. Poinnya di situ sebenarnya untuk green screen. Pertama, cek green screen-nya ada lipatan atau tidak. Yang kedua adalah tentang pencahayaan. Saran saya kalau di rumah nih syutingnya itu pastikan di luar ruangan saja atau menghadap ke jendela. Jadi biar jendelanya di depan wajah kita gitu. Termasuk kalau misalkan kita syuting di sekolah ya. Jadi si jendela itu jangan sampai ada di pinggir kita, tapi harus di depan kita agar cahayanya rata. Itu poinnya sedikit pencahayaan, Mr. Opik. Ya. Oke, teman-teman yang lain ada nggak untuk proses syutingnya dulu ya, baik yang menggunakan green screen ataupun tidak menggunakan green screen. Tentang suara, nah ini tentang suara juga karena akan beda ketika nanti Miss dan Mister merekam tanpa mic atau clip on. Mudah-mudahan sih sekarang di setiap divisi sudah ada clip on ya, atau portable mic. Akan beda karena ngaruh banget nanti ke gemaknya suara, hasil suara yang dihasilkan, bahkan nanti munculnya, kecuali kalau Miss punya aplikasi editing untuk suara, tapi kalau memang hanya sebatas mengandalkan suara dari dalam video, pasti ujung-ujungnya akan kena gemak. Plus satu lagi tentang warna green screen-nya. Seperti apa sih yang baik? Nah, sebenarnya gini, istilah green screen ini tidak selamanya matok harus green screen sebenarnya, Mak. Karena bisa menggunakan kain hitam, bisa menggunakan kain polos pokoknya yang benar-benar
Pokoknya harus kontras dengan warna yang kita pakai, baik baju, kulit, ataupun mata, ataupun apa. Makanya warna hijau ini kan di tubuh kita nggak ada nih ya. Nggak ada warna hijau di tubuh kita, balik alisnya, atau bibirnya, atau matanya, itu kan nggak ada. Plus, baju kita pun jarang yang menggunakan warna hijau. Jadi bisa mungkin pas syuting, itu tidak menggunakan warna hijau atau warna yang sama seperti background kita. Gitu. Ya. Nah, sekarang itu ya. Ada lagi nggak? Miss dan Mister untuk proses syutingnya dulu ya, untuk kita bahas tentang proses syutingnya dulu. Kita sambil sharing aja. Ada lagi? Kalau Mister tidak, Fahmi mau tanya ya, boleh? mangga, Miss Raffi silakan. Oh iya, kalau selama ini sih saya belum pernah coba syuting di luar karena saya khawatir dengan soundnya takutnya nggak kedengeran. Selama ini hanya di ruangan aja. Berarti kalau misalnya kita mau syuting di luar, berarti bagusnya itu harus pakai itu clip on itu ya? Nah, ya Miss, jadi clip on ini baik di luar ataupun di dalam ruangan sebenarnya sangat penting. Jadi dengan clip on, plus biasanya kan clip on ada busanya tuh ya. Nah, busa itu gunanya untuk mereduce suara angin. Baik di dalam atau di ruangan, kan di dalam ruangan pun ada angin ya. Nah, biasanya untuk mereduce suara angin. Di luar pun sama. Kita bisa menggunakan clip on. Pertama untuk biar yang suara yang ketangkapnya suara yang dekat clip on-nya aja, itu sudah jelas. Plus suara anginnya bisa minimalisir. Jadi pastikan itu clip on-nya sudah pastikan syutingnya menggunakan clip on itu sudah pasti. Jadi jangan pernah menggunakan audio di handphonenya saja atau kameranya saja. Itu nggak akan maksimal sama sekali. Jadi proses pengambilan gambar ini, jadi awalnya itu bukan jadi orang yang videonya hebat bukan karena editingnya, tapi dari mulai proses perencanaan sampai proses eksekusi syutingnya juga harus benar-benar bagus agar nggak repot nanti di proses editingnya gitu. Ya. Ada lagi? Itu Miss cukup ya? Ada satu lagi? Boleh satu lagi sebelum lanjut ke hal yang lainnya. Jadi saya jelasin di sini kenapa saya jelasin dulu tentang bagaimana prosesnya, karena kasus yang sementara ada, kalau masalah teknis editing mah pasti teman-teman udah pernah ya, tapi rata-rata kasus yang pernah ada yaitu proses pengambilan gambar plus nanti proses pengambilan gambar plus proses editingnya. Cuman pengambilan gambar ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan gitu biasanya. Makanya kalau udah mau editingnya, wah ini ada suara ini nggak ada ini, prosesnya gimana ya. Makanya di video saya tampilkan alat yang harus ada, kemudian cahaya yang seperti apa, tempat yang seperti apa, gitu. Ya. Nah, sekarang saya mau lanjut nih, Miss dan Mister ke Mister Chano, punten. Saya mau share screen. Sebentar. Belum. Saya mau share tentang bagaimana perspektif yang harus kita punya ketika mau bikin konten di videonya. Nah, ini juga penting karena kadang kita memikirkan bahwa bikin video untuk ngajar ya kita hanya menggambarkan bagaimana kita ngajar ke video. Nah, biasanya gitu ya. Jadi pokoknya yang terpikirkan oleh kita aktivitas di kelas di video kan. Nah, biasanya seperti itu kan perspektifnya. Nah, ini juga saya mau sampaikan karena anggaplah Miss dan Mister ini sebagai content creator saat ini berbeda, harus punya perspektif berbeda ketika mau bikin video untuk anak, terutama untuk anak ya, dimana sekarang ini anak-anak kan pasti keseringan nonton YouTube, keseringan nonton TikTok, dimana videonya cuma dengan durasi sekian tapi ngena. Nah, ini juga harus perhatiin nih. Ada beberapa hal yang mau saya share. Pertama tentang nah, ini perspektif sebagai content creator. Sengaja saya bikin kata-kata seperti ini. Jadi Miss dan Mister di sini tidak hanya, kalau saran saya ya, tidak berperan sebagai guru di kelas yang di video ngajar selama 1 jam lalu dikasih ke anak, atau ngajar selama 30 menit lalu dikasih ke anak. Nah, ini bagi saya rasanya akan tidak efektif bagi anak nanti di rumah, karena anak-anak pasti hanya bisa fokus ke video tersebut kurang lebih maksimal 10 menit lah. Itu pun kalau banyak animasinya. Tiba-tiba di video cuma muka kita doang lah.
repot karena sejujurnya anak itu nggak suka sama wajah kita gitu kalau lama-lama gitu ya. Tapi justru lebih senang melihat apa yang kita munculkan di sana, baik animasinya, baik slide-nya ataupun yang lain. Jadi ini perspektif ini dulu yang harus muncul, jangan sampai nanti aduh saya merasa kurang nih ngajarnya. Saya pikir ngajarnya 15 menit itu saya sampaikan. Nah, justru harus dibalik, bagaimana materi yang aktivitas atau materi yang benar-benar biasanya kita sampaikan di kelas bisa efektif di 10 menit video kita. Oke, berikutnya tentang konten yang dimana konten di sini fokus ke video, fokus ke materi. Nah, maksud saya gini, jadi video yang nantinya buat itu saran saya tidak memasukkan seluruh, misalkan nih openingnya kita tepuk biasanya Tuan itu, tepuk semangat misalkan. Wah, kita sampaikan tepuk semangat dari awal sampai akhir misalkan ya. Tapi kalau saran saya itu justru akan jadi hal yang nggak jadi, akhirnya anaknya setelah durasi jadi bosan melihat itu gitu. Padahal itu mungkin aktivitas yang sehari dilakukan. Jadi langsung aja ke materi, misalkan oke, hari ini kita akan belajar tentang materi A. Kalau saran saya seperti itu kalau untuk pembuatan video. Kecuali kalau memang bentuknya Zoom ya, aktivitas Zoom pasti akan seperti itu. Tapi kalau memang untuk video, lebih fokus ke materi kayak activity opening misalkan, bukan opening seperti di kelas, tapi openingnya cukup opening memang tentang videonya. Nanti saya kasih contoh. Jadi saran yang kedua saya ini tentang konten, fokus hanya ke materi saja. Sedangkan aktivitas misalkan ada instruksi apa, atau misalkan ada arahan apa, itu tidak perlu dimasukkan ke video karena di rumah, bayangkan anak-anak di rumah itu tidak, kalau saya pikir ya, tidak menonton video gitu, ada yang sambil tiduran, belum mandi, bahkan sambil masih di kamar. Apakah mungkin instruksi kita yang disampaikan akan dilaksanakan? Kan nggak akan mungkin juga kalau mereka masih seperti itu. Jadi saran saya untuk kontennya itu memang benar-benar fokus ke materi saja, tidak punya aktivitas dari A sampai Z seperti di kelas. Jadi durasinya pun bisa hanya 5-10 menit. Nah ini sama ya, mungkin seperti ngajar di kelas juga ada urutan alurnya, ada opening, ada materi dan closing. Cuman bedanya openingnya seperti apa. Nah, di sini opening di sini saya sih menyarankannya gini. Sebagai content creator, miss semua, jadi opening di sini bukan activity tapi lebih ke menunjukkan teaser. Ya, teaser. Seperti apa teaser? Nah, saya mau share juga nih contoh teaser ya yang dibuat. Contoh misalkan saya mau menunjukkan teaser yang dibuat sebagai referensi saya awal ya. Ini teaser dari Ruang Guru. Nah, coba kita cek. Dik, kalian bernafas dengan apa? Ini openingnya. Ya, kita manusia bernafas dengan paru-paru. Gimana ya dengan ikan yang hidup di air? Mereka bernafas dengan apa? Yuk kita cari tahu. Nah, ini bagian teaser ya. Ini bagian teasernya. Halo adik-adik. Sip. Jadi opening yang saya maksudkan itu adalah seperti itu. Jadi bukan openingnya, Assalamualaikum, hari ini kita ayo absen dulu, atau ya seperti layaknya di kelas ya. Itu kalau saran saya kalau di video udah nggak efektif gitu, pasti di skip sama anak. Pokoknya gitu aja saya pikir ya. Bayangkan kalau kita nonton di YouTube, pasti kalau lihat, bagaimana kabarnya, udahlah di skip aja. Pasti kayak gitu saya yakin gitu ya. Jadi karena ini perspektif ini yang kadang mungkin kita nggak sadar bahwa kita sekarang bukan hanya sebatas guru yang mengajar di kelas, tapi konten kreator yang memang benar harus menarik. Nah, saya juga mau kasih contoh nih, tadi referensi saya. Nah, kebetulan saya juga bikin nih contoh teasernya di pelajaran saya. Jadi sampai niat buat bikin teaser. Kalau tadi kan ada tulisan Ruang Guru gitu ya. Nah, Miss juga nanti boleh nih bikin teaser sendiri supaya anak pun punya trademark. Oh, pelajaran Miss misalkan Mr. Sardi mah seperti itu. Pasti dengar lagu ini pasti dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang. Ketemu lagi dengan Mr. Fahmi di pelajaran Bahasa Sunda.
Sampai situ. Nah, jadi di setiap pelajaran saya di awal pasti ada video seperti itu. Nah, setidaknya anak ketika nanti, ketika ada musik itu pasti pelajaran Miss-nya siapa nih? Atau bahkan kayak gini nih contohnya Miss, saya share lagi satu lagi ya. Contoh nih. Ini contoh yang bentuknya lagu yang mungkin bisa diikuti oleh anak nantinya. Jadi anak pun kalau Miss punya lagu nih khusus buat lagu yang sering dinyanyikan oleh Miss di kelas yang jadi trademarknya, saya pikir bisa jadi hal yang jadi hal yang bisa di-share ke anak juga nih contohnya. Nggak perlu lama-lama, cuma 20 detik, 30 detik. Play it from your heart. Sing, come on, set the tone. Listen like a summer breeze. Nah, dengan durasi seperti itu, sepersekian detik, tapi tetap ada ciri khasnya. Oh, jadi pelajaran Miss Ayu ternyata kalau ada dengar musik ini pasti belajar Miss Ayu. Nah, opening yang saya maksudkan sih baiknya seperti itu. Misalnya Miss Ripa nih, tiba-tiba ada suara tembakan, kumaha lah gitu ya kan, bisa jadi ciri khas Miss Ripa sendiri. Ada musik metal misalkan, it's okay karena bebaskan saja, nggak perlu terikat bahwa saya di sekolah sebagai guru harus gimana. Enggak, justru anak-anak teh nih kita harus bersaing dengan video-video yang di YouTube gitu. YouTube itu kan videonya benar-benar menarik gitu ya. Anak-anak lihat video kita, ngobrol deui, senang gitu kita. Tapi kan kalau dibuat seperti apa, ada lagunya, ada apanya, tapi memang lagunya teh jadi trademark kita, itu akan lebih menarik. Saya sih perspektif itu dulu yang saya share ya teman-teman ya. Nah, next closing juga dibuat seperti sama closingnya, materi juga. Kalau materi nanti ini kita masuk ke ranah video editingnya ya seperti apa. Ini saya mau brainstorming dulu tentang perspektif kita sebagai content creator dulu ya. Jadi biar kitanya nggak gitu-gitu aja gitu ya. Atau misalkan ngerasa bahwa kita teh pelajaran itu asal nggak ke cover, padahal bukan nggak ke cover pelajarannya, tapi kita yang menempatkan pelajaran kita di konsep yang salah. Karena kita mikirnya memindahkan aktivitas kelas ke video, padahal di video itu hanya fokus ke materi. Tadi mungkin aktivitas di opening atau bahkan openingnya pakai gerakan senam yang sering dilakukan, itu bisa jadi ide ya bagi teman-teman semua. Nah, berikutnya efek animasi. Ini yang paling penting buat anak-anak. Jadi tadi saya perlihatkan beberapa video yang ada animasinya, ada gambarnya. Anak-anak Miss jujur nggak mau lihat wajah kita sebagai aslinya. 30 detik deh wajah kita mah cukup. Sisanya mah banyak animasi. Kalaupun ada wajah kita, pasti yang dilihat yang geraknya di belakang kita gitu. Entah gambar perahu lah di belakang kita, entah gambar matahari yang berterbit, ataupun apapun itu. Pasti lebih senang daripada lihat wajah kita. Makanya ya wayahna gitunya animasi, efek, ini jadi hal yang pertama untuk di lower ya. Saya juga dapat beberapa masukan memang untuk di lower ini ya tadi munculnya lagu-lagu, animasi itu jadi hal yang wajib yang harus masuk ke video kita. Nah, yang berikutnya adalah skenario. Nah, Miss kalau bikin video, agar waktunya tidak terlalu lama, tidak banyak improvisasi, harus memasukkan skenario. Skenario ini wajib bagi konten kreator mah, jadi nggak asal ngajar we jika di kelas, karena kalau kayak gitu durasinya pasti nggak kekontrol. Ketika mau ngekat atau kita mengulangi lagi syuting yang salah, ini ya. Pertama kalau ngekat kasusnya nih, kalau kita ngekat itu bingung karena tadi teh improvisasi kan semuanya, jadi bingung sebelah mana nyambungnya. Yang berikutnya pasti ujung-ujungnya ketika banyak salah nih, misalnya syuting adegan A, bla 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 salah, asa tepas ieu na balik deui, beda deui, balik deui, beda deui, terus aja seperti itu dan berikutnya. Jadi ini membuat waktu syuting kita tidak efektif. Nah, saya di skenario tersebut biasanya memunculkannya benar-benar kata-kata yang saya bacakan, kata-kata yang saya ucapkan itu benar-benar apa yang ada di skenario. Biar apa? Biar nggak pusing kalau ulangi lagi. Ya maklum ya kita banyak pikiran. Kalau terus-terusan diulang biasanya ujung-ujungnya rungsing gitu. Syuting rungsing, anak-anak butuh senyum, pas kita mau syuting malah rungsing, bahaya sekali ini. Jadi
konten kreator tuh wajahnya kelihatan, senyumnya, ekspresinya harus benar-benar acting banget. Jadi, nah untuk mengantisipasinya, skenario sudah disiapkan. Nah, terakhir, saya menyarankan semuanya, kenapa sih pakai Power Director? Mungkin beberapa teman-teman udah pada yang pakai ya, tapi kenapa saya nggak ngajarin yang di PC dari Adobe? Nah, gini, rata-rata kan mohon maaf ya, mungkin tidak semua device itu kuat atau bisa menggunakan aplikasi atau software editing di laptop, karena saya yakinlah kendalanya dari mulai RAM-nya, hard disk dan segala rupanya. Makanya ada aplikasi di handphone yang memang jadi alternatif bagi kita untuk menstandarkan, ya, menstandarkan. Bisa nggak Mister pakai KineMaster? Bisa. Bisa nggak pakai Canva? Bisa. Semuanya bisa. Cuman saat ini saya share Power Director yang saya pikir itu lebih apa ya, lebih mudah, familiar, dan teman-teman insya Allah nggak terlalu rumit istilah-istilahnya. Makanya setelah ini nanti bersama Miss Wafa, kita akan mulai nih praktek untuk edit video, at least tadi tanpa green screen, menggunakan green screen, animasinya seperti apa, dan lainnya seperti apa. Kalau yang sudah bisa mungkin alhamdulillah ya, tapi saya pikir kalau yang baru ini lumayan karena saya dengar ada yang masih edit pakai PowerPoint digerak-gerak itu sampai 3 hari nggak selesai buat openingnya aja gitu kan, atau bahkan masih edit pakai atau masih sharingnya videonya pakai PowerPoint terus kita pakai suara tanpa misalkan ada wajah kitanya. Nah ini hal-hal yang mungkin bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman, aplikasi apa sih yang tadi kan udah lihat nih video-video saya biasanya pakai apa aja. Nah itu dulu saya pakai Power Director awalnya seperti itu ya. Jadi kita kan tadi udah lihat contoh videonya, nah kita akan kurang lebih buat seperti itu. Miss dan Mister sudah siapin kan aplikasi di videonya semuanya, aplikasi di HP-nya, aplikasi di HP-nya ya, dan video yang akan dieditnya ya. Jadi nanti Miss Wafa akan lead Miss dan Mister untuk mulai step by step-nya dari mulai awal sampai akhir. Nanti kita setelah itu sesi diskusi dan sharing sesi ya. Itu aja dari saya, Mister, atau ada pertanyaan dulu sebelum saya ke Miss Wafa? Silahkan, 1 menit. Mister Fahmi, kalau aplikasinya di laptop, nggak apa-apa gitu? Nah, aplikasi Power Director di laptop, itu ini Mister Ripa, rumitnya sama seperti Adobe. Saya udah install yang di laptop. Tapi cara pengerjaannya sama, cuman kerumitan dan memang detailnya itu sama seperti Adobe. Dan lebih berat biasanya seperti itu saya coba. Jadi kalau di handphone kan karena memang handphonenya fokusnya ke editing, jadi nggak terlalu berat di handphone, lebih apa ya, lebih cepat kalau render, lebih apa ya kalau download apa-apa lebih jadi lebih mudah di sana. Tapi kalau memang Mister Ripa mau coba di sana, caranya sama, cuman mungkin nanti peletakan si apa ya toolsnya beda dengan laptop itu, beda dengan handphone itu aja sih bedanya mah. Cuman cara yang nanti digunakan mah kalau misalkan mau bikin green screen-nya hilang seperti apa itu sama pasti caranya. Ya, cuman kalau boleh hari ini kita cobanya pakai handphone dulu aja ya, biar gini semua ngerasa bahwa oh ini gampang, bisa pakai handphone doang gitu. Kan kadang-kadang kalau udah pakai PC-nya, wah seakan-akan bakal ribet, bakal gimana gitu ya. Padahal mah sama aja, cuman memang nah kita coba dulu pakai handphone. Ya, itu ada lagi? Kalau sudah kita masuk ke Miss Wafa ya. Jadi sekarang Miss dan Mister siapin satu bahannya sama bahan hasil syutingnya. Contoh ya, ada kan Mister pasti punya hasil syuting Mister lalu aplikasi. Oke. Sekian dari saya, ketemu lagi nanti di sesi diskusi ya. Silahkan Miss Wafa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Miss dan Mister sudah mengetahui bagaimana proses syuting yang baik dan juga perspektif dari seorang content creator. Nah, sekarang kita akan mulai ke proses editing. Ya, kita akan mulai editingnya. Miss dan Mister sudah menyiapkan aplikasinya? Sudah ada semuanya? Sudah? Oke, kalau materinya, video-video yang akan diedit sudah ada? Sudah? Oke. Sekarang kita akan mulai ke, saya akan share screen di sini. Oh iya, berulang. Maaf, Mister itu videonya kelihatannya. Oke, sekarang kita akan mulai mengedit ya, menggunakan Power Director. Oke, saya di sini akan mulai share screen dari Mister HP share screen dari HP belum langsung Wova. Oke. Oke, sekarang kita akan mulai mengedit menggunakan handphone. Nah, yang pertama pastikan dulu akunnya benar ya, aplikasinya benar yang ini, aplikasi Power Director. Setelah itu kita akan buka dulu Power Director-nya. Pertama akan muncul icon New Project seperti ini. Nah, sudah ada. Nanti Miss dan Mister boleh mengkliknya. Nah, mungkin ada beberapa dari Miss dan Mister sudah familiar dengan aplikasi ini ya. Untuk yang belum boleh dicoba ikutin dulu step by step-nya. Yang pertama kita akan memasukkan dulu project name. Di sini Miss dan Mister boleh memasukkan nama videonya gitu. Misalkan di sini HBL video. Oke. Nah, di bagian bawah, di bagian sini ada rasio videonya ya. Ada yang 16:9, 9:16 dan 1:1. Nah, yang 16:9 ini biasanya kita gunakan untuk video yang akan diupload ke YouTube atau video-video pembelajaran yang biasa kita gunakan. Sedangkan 9:16 ini biasanya digunakan untuk story di sosial media gitu ya. Dan yang terakhir 1:1 ini untuk feed Instagram. Karena kita biasanya kita akan membuat video pembelajaran, disarankan untuk menggunakan rasio 16:9. Oke. Nah, kita klik dulu. Nah. Oke. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, sudah? Sudah seperti ini? Oke. Sudah. Jika sudah, saya akan menjelaskan dulu seperti ini. Menjelaskan dulu di bagian depan. Nah, ini adalah timeline. Nah, timeline-nya ini adalah tempat nanti Miss dan Mister akan memasukkan video, foto, atau objek-objek yang lain akan disimpan di sebelah sini dan nanti akan muncul di bagian layarnya di sini, di bagian program. Oke, ini seperti biasa ya, seperti editor video biasa. Dan kemudian sekarang kita akan mulai memasukkan video yang akan kita edit. Yang pertama kita akan menggunakan dulu video yang tanpa green screen ya. Oke, boleh diklik dulu bagian source, icon source di sini yang gambar musik sama video ya. Diklik, lalu Miss dan Mister memilih video mana yang akan diedit. Oke, contohnya saya di sini memilih video yang ini yang tanpa green screen ya. Oke, diklik tombol plus. Oke, seperti ini. Sudah? Sudah ya? Oke, jika sudah, Miss dan Mister, sekarang kita back dulu. Oke, kita back di sini, lalu kita coba play dulu videonya. Nah, di sini kan ada yang video sebelumnya ya, di sini yang sebaiknya kita buang. Oke, yang off the record. Nah, bagaimana cara membuangnya? Cara membuangnya mudah sekali ya, Miss dan Mister. Boleh ada dua cara. Yang pertama boleh ditarik seperti ini ke bagian yang akan kita sampai bagian yang akan kita buang, atau Miss dan Mister bisa menggunakan ini
Nah, split. Menggunakan split. Diklik dulu videonya, setelah itu akan muncul icon pensil seperti ini. Nah, lalu bisa memilih icon split. Set. Nah, sudah terpotong, lalu bagian yang ini akan kita buang. Oke, kita besarkan dulu, kita buang bagian yang ini ya. Terus klik. Kita akan buang. Set. Nah, seperti ini. Oke, kita mulai lagi. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Nah, untuk misalnya suaranya kurang kencang ataupun terlalu kencang bisa diatur. Diatur di sini juga sama ya, diklik dulu videonya. Lalu setelah itu diklik seperti tadi di tombol pensil, lalu di sini ada tombol volume. Volume ya. Boleh diatur misalkan mau, nah di sebelah sini ada ini. Kalau mau dibesarkan tinggal ditarik ke atas, kalau misalkan mau dikecilkan tinggal ditarik ke bawah. Oke. Nah, di sini ada fade in dan fade out. Biasanya fade in dan fade out ini agar nanti videonya itu suaranya tidak jomplang gitu. Misalkan video pertama suaranya kencang, video kedua pelan-pelan biar gak langsung drop gitu ya, gak langsung jatuh suaranya, bisa menggunakan fade out gitu. Atau nanti di depannya biar nggak ngagetin suaranya, biar langsung assalamualaikum gitu, bisa menggunakan fade in gitu. Seperti itu kurang lebih untuk volume. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan dulu, Miss dan Mister, untuk video tanpa green screen? Barangkali ada pertanyaan dulu? Ya, satu Miss Wapa. Tadi pas ada timeline di bawah itu kan banyak tool-toolnya, saya lupa itu harus klik apa? Oh, di bagian bawahnya. Oke. Ya. Kita jelaskan dulu ya, Mister, bagian bawahnya di sini ada beberapa tools ya. Terima kasih Mr. Sardi. Di sini yang pertama ada tool split. Tool split ini untuk memotong, atau memotongnya itu memotong durasinya. Nah, ini berbeda dengan crop. Seperti tadi ya, memotong durasi videonya. Nah, setelah itu yang kedua ada volume, biasa untuk mengatur suara atau mengatur audionya. Audio mixing juga sama. Namun audio mixing itu biasanya lebih ke detail suaranya gitu ya. Kalau yang ini kan hanya besar dan kecilnya aja, kalau ini detailnya. Seperti ini munculnya. Nah, ini bisa diatur videonya, namun kita tidak akan ke sini dulu ya. Kita akan ke yang bagian dasarnya dulu. Lalu di sini ada filter. Filter untuk video kita. Nih ada macam-macam filternya. Ada filter artistik. Nah, bisa kita ganti seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk filter. Lalu yang selanjutnya ada adjustment. Nah, ini adjustment ini untuk mengatur cahaya videonya. Misalkan cahayanya terlalu gelap, misalkan bisa diterangin, kontras dan lain-lainnya gitu ya. Sharpness-nya juga sama. Sampai sharpness ini seperti edit video biasa ya, seperti edit foto juga. Oke, next di sini ada speed. Nah, di sini speed-nya itu untuk mempercepat videonya. Nah, kadang-kadang kita di video tutorial itu ya, biasanya videonya dicepetin. Nah, caranya dengan yang ini, Mister, dengan menggunakan yang speed ini. Nah, ini speed-nya bisa diatur. Di sini ada untuk mengaturnya gitu ya, bisa ditarik. Misalnya mau speed-nya mau 2 kali lebih cepat. Nah, otomatis durasinya juga jadi lebih pendek gitu ya. Oke, kita akan kembalikan dulu ke normal. Normal ya, tadi normalnya 1. Oke, kita back. Kita back dulu. Nah, terus yang selanjutnya ada ini ya, efek. Di sini untuk efek-efeknya. Yang efek yang Miss dan Mister mau gunakan di sini boleh dipilih efeknya apa aja, tapi nanti kita sekarang tidak akan menggunakan efek dulu ya. Oke, yang selanjutnya ada stabilizer. Ini untuk mengatur frame-nya biar pas gitu sih videonya itu ya, untuk menstabilkannya. Lalu di sini ada skin smoother. Misalnya mau lebih cantik gitu atau mau lebih halus wajahnya, bisa menggunakan skin smoother ini. Oke. Oke, selanjutnya ada ini skin smoother-nya kita pijit ya. Oke, kita remove dulu ya. Lalu
Kemudian kita, nah ini untuk pan and zoom. Pan and zoom ini untuk menzoom bagian tertentu. Misalnya dari satu frame ini, saya kan awalnya besar seperti ini, nanti bisa dijadiin ngezoom ke dalam atau zoom out atau zoom in gitu. Tapi untuk saat ini kita tidak akan menggunakan pan and zoom dulu ya. Ini hanya penjelasan generalnya dulu. Nah, ini ada crop. Nah, crop ini berbeda dengan split tadi. Kalau split untuk durasinya, memotong durasi. Kalau crop ini untuk memotong rasio. Misalkan rasionya mau rasio yang tadi misalkan 9:16 mau dijadiin 16:19 menjadikan 9:16 atau apapun itu bisa dipotong menggunakan crop ini. Nah, kalau ini rotate, biasa ya rotate itu untuk memutar gitu, memutar videonya, misalkan videonya vertikal jadi horizontal. Lalu ini untuk flip. Flip ini untuk mirror gitu, mirror ini seperti biasa ya. Ini duplicate untuk menggandakan video, dan yang terakhir ada reverse. Reverse ini untuk videonya dimulai dari akhir gitu, dibalik videonya. Oke, Mr. Sabdi cukup jelas ya untuk ini, untuk toolsnya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke memasukkan video yang menggunakan green screen. Nah, bagaimana cara memasukkan video menggunakan green screen? Nah, pertama untuk video menggunakan green screen ini di layer 1 ini, di layer satunya biasanya diisi dengan background yang akan kita gunakan. Nah, di sini meskipun background bisa berbentuk video ataupun berbentuk gambar, tapi di sini saya menyarankan menggunakan gambar terlebih dahulu agar tidak nge-lag. Biasanya kalau belakangnya video suka nge-lag gitu kan ya si videonya. Sekarang kita akan memasukkan dulu gambarnya sebagai background. Nah, kembali lagi ke sini, ke source. Oke, ke tombol source. Di sini, nah kita memilih bagian gambar. Di sini kan ada video, gambar, dan juga musik. Kita pilih bagian gambar. Dan kita boleh memilih gambar mana yang akan kita jadikan background. Nah, di sini saya akan memilih gambar yang ini misalnya ya. Nah, seperti ini. Oke, back. Oke, sudah Miss dan Mister? Sudah dimasukkan video untuk background-nya? Sudah? Oke, jika sudah, sekarang kita akan mulai memasukkan video green screen-nya. Nah, video green screen ini caranya dengan memasukkan di layer kedua. Jadi tidak di layer pertama, tapi di layer kedua. Nah, layer kedua ini yaitu dengan memilih ini tombol ini, memilih icon layer. Oke, di sebelah sini icon layer, diklik. Lalu, nah di sini di icon layer ini ada beberapa animasi, ada teks, video, gambar, dan juga animasi lain ya, seperti emoji-emoji seperti itu. Nah, di sini karena kita akan memasukkan video green screen, maka bentuknya video. Diklik video, lalu Miss dan Mister boleh memilih video yang menggunakan green screen. Oke, di sini saya akan memilih video ini. Nah, seperti ini. Oke. Jangan Uma lagi ikut webinar, jangan. Kita back. Tante lagi apa ya? Nah, seperti ini ya munculnya. Akan seperti ini. Nah, oke. Miss dan Mister ada yang sudah punya video green screen-nya? Ada sebagian yang belum. Kalau yang belum juga tidak apa-apa ya. Nanti kita lihat dulu contohnya. Nah, pertama yang akan muncul adalah seperti ini. Nah, bentuknya di tengah-tengah. Bentuknya di tengah-tengah seperti ini. Lalu kita sebelum kita mengatur green screen-nya atau menghilangkan video, menghilangkan screen hijaunya ini, kita coba play dulu. Kita coba play di sini. Oke. Lalu kita meng-cut bagian yang tidak diperlukan. Nah, seperti ini di bagian akhir. Nah, di bagian akhir kan sudah tidak diperlukan ya. Boleh kita trim dulu. Nah, kita trim dulu. Caranya kita stop.
di sini, lalu kita potong. Nah, boleh menggunakan dua cara tadi, karena ini di akhir, biasanya saya lebih memilih untuk menariknya. Seperti ini, sudah. Lalu, jika sudah, kita tarik background-nya sesuai dengan video green screen-nya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kok ini kok ini background-nya gerak-gerak sih? Misalkan ini kan background-nya gerak-gerak ya. Gimana caranya biar background-nya tidak bergerak? Nah, kita coba klik dulu video background-nya ini. Setelah diklik, lalu kita ke tombol edit. Nah, di sini ada pan and zoom. Nah, diklik dulu pan and zoom-nya. Pan and zoom-nya ada titiknya ya. Berarti kalau ada titiknya, itu sudah otomatis bergerak secara random gitu. Sekarang kita klik dulu. Nah, kalau tidak mau bergerak, Miss dan Mister boleh mengklik no effect. Nah, begitu, lalu oke. Nah, sekarang kita coba play di sini. Oke. Nah, sudah tidak bergerak kan ya? Begitu. Oke. Oke. Suaranya kecil. Video dulu. Gimana caranya nurunin ke bawah yang video green screen tadi? Oh, ini ada pertanyaan dari Miss Ola. Miss, tadi gimana cara nurunin ke bawah yang video green screen tadi? Oke, kita coba ulangi lagi ya yang video green screen ini. Nah, caranya kita coba hapus dulu. Nah, pastikan si garis birunya ini, garis biru ini ada di tempat yang tepat. Ya, di tempat yang akan kita tambahkan video. Nah, cara memasukkan green screen-nya ini seperti ini ya, Miss. Layer 2, diklik, lalu kita memilih video. Nah, setelah itu kita pilih video yang akan kita gunakan. Tombol plus, up. Nah, seperti ini ya. Oke, kita back. Nah, di sini kan tadi sudah kita potong ya di bagian sini karena sudah tidak digunakan. Kita split dan hapus. Oke. Oke, sampai sini dulu gimana Miss dan Mister? Apakah ada pertanyaan lagi? Oh, tidak ada. Oke, berarti sudah oke ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara menghilangkan green screen-nya ini nih, layar hijaunya. Sebelum kita menghilangkan layarnya, kita besarkan dulu, kita adjust dulu sesuai dengan keinginan kita. Misalkan mau di kanan, kiri, tengah, atau dimanapun sesuai dengan keinginan Miss dan Mister. Kan saya akan menaruhnya di sebelah kiri. Nah, setelah itu, Miss dan Mister boleh mengklik, nanti akan muncul gambar pensil. Seperti ini ya di pojok kiri. Diklik, set. Nah, setelah itu, Miss dan Mister boleh memilih chroma key. Sudah ketemu? Sudah ya? Oke, diklik. Setelah itu, nah sebelum kita hilangkan green screen-nya, Miss dan Mister pastikan dulu green screen-nya itu seperti yang sudah Mister Fahmi jelaskan tadi, memiliki cahaya yang rata. Ya, cahayanya tidak green screen-nya tidak berlipat-lipat. Nah, ini pun yang tidak berlipat pun, di sini terlihat ya warnanya berbeda ya. Warnanya ada yang hijau tua, ada yang hijau muda ya. Ini pun tidak terlipat, apalagi yang terlipat gitu ya. Pasti akan susah mengeditnya. Nah, sekarang kita klik tombol eyedrop ini. Setelah itu kita simpan ke bagian yang akan kita hilangkan. Nah, sudah hilang ya. Sekarang sudah hilang. Nah, gimana nih ini tuh kan tadi ya yang warnanya berbeda pasti seperti ini kasusnya. Ada noise-nya di sebelah sini. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Kita tarik dulu color range. Nah, color range di sini kita tarik sampai hilang. Nah, seperti ini. Sudah hilang. Sudah hilang ya? Sekarang. Nanti kalau Miss dan Mister mencoba juga terus kita ada pertanyaan dulu ini. Jika kita ingin background yang bergerak, kita upload gambar yang bergerak juga ya, Miss. Iya, betul. Kalau misalkan background-nya mau bergerak, mau video, nanti boleh menggunakan video di belakangnya pakai yang bergerak juga kita. Seperti itu ya. Setelah ini kita play dulu, kita coba
Apakah masih ada yang hijaunya atau tidak? Nah, sekarang sudah tidak ada ya yang bagian hijau-hijaunya. Karena tadi kita sudah menarik bagian color range-nya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan dulu, Mr. Mister? Sudah jelas? Jelas ya? Oke. Nah, setelah ini kita akan coba untuk memasukkan animasi. Nah, animasinya misalnya mau berbentuk video, tadi seperti ruang guru, misalkan di sebelah sini nih, mau menyimpan video atau menyimpan gambar. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita akan pastikan dulu garis biru ini di tempat yang tepat, di tempat yang akan kita simpan video atau ini apa? Ada pertanyaan lagi ya, Miss boleh contohkan bagaimana cara menambahkan lagu berbarengan dengan video. Oke, sebentar ya Miss ya untuk lagu dan video. Sekarang kita akan step by step dulu. Setelah memasukkan ini, kita akan mencoba memasukkan gambar ya. Kita akan coba memasukkan logo misalnya nih, gambar logo. Bagaimana caranya? Nah, Miss dan Mister mengklik ini dulu pertama layer 2. Kita akan memasukkan gambar atau video di layer 2. Bukan di bagian source ya. Kalau di bagian source yang atas, nantinya muncul di layer pertama. Jadi kita akan mengklik dulu di layer kedua seperti ini. Di sini saya akan memasukkan logo. Maka yang diklik adalah gambar picture. Gambar yang ini ya. Kita akan mencoba memasukkan logo. Nah, seperti ini sudah ada logonya. Kita coba back lagi. Nah, logonya ada di tengah ya. Ada di sini, kita coba geser dulu sebelah sini, lalu kita kecilkan. Nah, misalkan logonya mau di sebelah sini. Kita adjust aja logonya mau di sebelah mana ya. Sampai mau di sebelah sini logonya kecil, misalkan gitu ya. Oke. Oh, waktunya sudah waktunya sudah mau berakhir ya. Kita tarik dulu videonya sampai gambarnya sampai akhir seperti ini. Jadi logonya selalu ada sampai akhir. Nah, setelah itu kita coba untuk memasukkan video di dalamnya. Bagaimana cara memasukkan video di dalamnya? Sama seperti tadi, pastikan dulu kursornya atau garis birunya ada di sini dan kita masukkan di layer 2 juga. Di sini kita masukkan video. Nah, oke. Di sini contoh videonya. Feedback. Nah, videonya akan muncul seperti ini. Kita mute dulu ya videonya karena Mr. Fahminya masih berbicara. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Bisa gambar, bisa video. Oke, ini kita potong dulu. Nah, setelah ini, Miss dan Mister, kita mau memasukkan teks. Nah, bagaimana cara memasukkan teks? Sama seperti tadi, di layer berikutnya. Tinggal diklik layer berikutnya, ini. Oke, nah di sini ada pilihan teksnya sangat banyak ya, Miss dan Mister. Nah, ini sesuai dengan keinginan Miss dan Mister mau teks seperti apa. Di sini saya akan memasukkan dulu teks yang ini, yang simple. Oke. Nah, kita masukkan teksnya di sini. Lalu, nah teksnya besar dulu ya. Sebelum kita adjust menjadi kecil, kita coba edit terlebih dahulu agar lebih terlihat. Nanti setelah diklik teksnya, maka akan muncul tombol pensil. Tombol pensil lagi, lalu klik. Nah, di sini kan ada dua kata. Yang pertama ada dua kata. Di sini ada Power Director, di sini ada Cyberlink kan ya. Kita akan mengedit yang atas terlebih dahulu, kata Power Director. Di sini kita klik edit. Nah, boleh di sini kita ganti gitu ya, di edit. Misalkan ini kan di videonya Mr. Fahmi ya. Di sini kita tulis dulu Mr. Fahmi. Oke. Nah, sudah berubah. Kita adjust fontnya. Misalkan fontnya mau diganti. Mau ke yang lebih tebal atau ini ya, kita coba yang lebih tebal. Dan warnanya kita juga bisa atur. Di sini ada color. Kita atur, misalkan warnanya mau hitam. Oke. Dan oke, nah yang Cyberlink-nya ini kan belum terganti. Kita klik dulu bagian sebelah sini, lalu kita klik Cyberlink. Terus Cyberlink, kita klik. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi ya, edit. Di sini.
teacher gitu ya. Oke, kita akan ubah lagi, fontnya sudah ya tadi. Kita akan ganti warnanya. Misalkan tadi ini fontnya vertijet ya. Kita akan ganti fontnya ke ini. Nah, setelah selesai, kita akan adjust si ininya. Fontnya kita kecilkan, misalkan di sebelah sini atau di sebelah sini gitu ya. Oke, seperti ini. Lalu kita atur ininya mau sampai akhir muncul atau mau di depan aja. Biasanya kan di depan aja ya di sini sampai sini. Nah, kurang lebih videonya akan seperti ini. Nah, seperti itu, Mister. Oke. Nah, setelah ini kita akan mencoba memasukkan audionya. Teks sudah, video, gambar sudah ya, kita mulai memasukkan audio. Nah, setiap memasukkan objek atau setiap memasukkan apapun, pastikan dulu si garis birunya ini di tempat yang tepat. Misalkan sekarang mau memasukkan audionya dari awal, berarti nanti garis birunya ada di awal ya. Nah, musik ini ada di bagian source. Di sebelah sini atau audio di bagian source, di sini ada juga gambar musik. Tinggal dipilih mau musik apa yang akan digunakan. Nah, di sini ada tombol play. Ini untuk preview. Bisa didengarkan dulu. Misalkan suaranya judul lagunya belum tahu gitu. Bisa di play dulu di sini. Oh iya, lagunya yang ini gitu ya. Misalkan sudah pas, di sini saya akan menggunakan lagu yang kedua. Diklik dulu lagunya. Setelah itu lalu klik tombol plus. Oh, ininya geser. Nah, kalau bergeser seperti ini gimana? Boleh diklik, terus ditarik ke depan. Misalkan karena saya tadi mau di depan, maka seperti tadi ditarik audionya sampai depan. Nah, kalau misalkan dari audionya munculnya gini nih, tinggi-tinggi ya, si bagian dalamnya. Itu berarti musiknya itu kencang kan? Nah, kita coba kecilkan dulu. Sekarang cara mengecilkannya seperti tadi ya. Diklik dulu, setelah itu tombol edit, lalu kita atur volumenya. Di sini saya akan kecilkan, jangan sampai si suaranya ini, audionya menimpa suara video yang utama, video yang di layer 1 ataupun 2. Karena nantinya jadi bertabrakan ya, suaranya jadi tertimpa. Nah, jadi kita kecilkan sekecil mungkin dan diatur sesuai dengan suara yang di video 1 dan 2, di layer 1 dan 2. Dan untuk musik, saya sarankan untuk menggunakan fade in dan fade out. Oke, setelah itu kita back dulu, lalu kita coba seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, gini kan karena musiknya terlalu panjang, seperti tadi kita print dulu, potong, lalu kita split dan buang. Nah, ini gimana nih kalau misalkan ada bagian yang seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan nggak sama ya, kita coba ratakan dulu. Kalau misalkan ingin sampai akhir gitu. Bisa diratakan, ditarik sedikit. Rapi. Seperti ini kurang lebih ya. Mister, untuk sejauh ini apakah ada pertanyaan? Oh, di chat di sini ada di chat dari Miss. Kalau mau nambah gambar di video background, fotonya harus dijalankan dulu. Terus contohkan bagaimana cara menambahkan lagu berbarengan dengan video yang bagaimana agar suaranya balance. Seperti tadi yang sudah dijelaskan ya Miss Sally, suara lagunya itu harus lebih rendah, jauh lebih rendah daripada suara video utamanya gitu, agar tidak berbentrokan dan juga tidak ketimpa gitu suaranya. Nah, volumenya Oke. Mana? Sebentar ya. Mengatur volumenya di bagian sini, Miss. Nah, di sini ya. Ininya dikecilkan aja. Biasanya kalau saya
kadang suka sampai 10 gitu, sampai nggak kedengeran gitu. Si musiknya cuma kedengeran di akhir doang gitu. 10 atau sekitar 11. Kita coba play di sini. Nah, agak nge-lag ya sedikit karena di Zoom. Oke. Nah, ini untuk mengatur audionya gitu agar tidak bertabrakan dengan video utama, suara video utamanya. Oke, pertanyaan kedua. Oke, untuk yang slow motion. Oke nih, misalnya mau yang ini ya. Kita coba di slow motion yang pertama. Ini pertanyaan dari Miss. Dari Miss An. Bagaimana cara membuat slow motion gitu. Nah, ini kita contohnya ini. Kita potong dulu videonya. Kita split. Oh, karena ini tidak bisa ya. Oke, kita split dulu. Ini bisa dipotong. Oke, atau enggak ini ya, kita slow motionin yang ini. Nah, cara nge-slow motionnya adalah dengan speed yang tadi, yang ini nih. Nah, kalau misalkan mau dipelanin banget biar slow motion banget, kita turunin sampai bawah. Sampai sini. Tapi kalau misalkan mau dipercepat banget, kita naikkan sampai atas. Sekarang kita mau lambatkan gitu ya. Maka gerakannya akan seperti apa? Kita lihat. Kan suaranya jadi seperti itu ya. Oke. Kita kembalikan ya. Ya, kenapa? Bagaimana kalau kita hanya ingin men-slow-mo atau men-speed bagian tertentu saja, misalnya dari detik ke 5 sampai detik ke 7 saja begitu. Enggak semua video gitu, Miss. Oke. Oke, untuk bagian yang itu kita coba potong dulu. Kalau misalkan seperti itu, kita coba potong di bagian video yang ini bisa dipotong. Kita kecilkan dulu ininya, kembali ke 1. Lalu di sini kita potong dulu. Misalkan yang ini ya, Miss, yang akan di slow-mo ini. Lalu kita klik dan kita atur speed-nya. Misalkan ini dipelankan. Nah, otomatis durasinya juga jadi nambah ya. Dipelankan sampai misalkan 0,75. Sekarang kita play. Nah, jadi slow-mo kan? Jadi kecil. Seperti itu. Untuk slow motion. Nah, sekarang yang ini pertanyaan berikutnya dari Mr. Asep Gunawan. Miss, kalau misalnya di bagian green screen ada bagian yang ingin di crop, pilihannya muncul di mana ya? Misal kiri kanan serta hingga semua tertutup, green screen jadi mau dihilangkan. Oh, untuk bagian ini mungkin agak sedikit sulit ya, Mister. Untuk bagian slow-mo, untuk bagian apa? Untuk bagian yang akan seperti ini ya. Kita coba dulu, ini video green screen-nya. Misalnya mau dipotong di bagian kanan kirinya nggak bisa dihilangkan, itu jadi harus di zoom yang nggak bisa di zoom. Jadi ini kalau untuk di layar yang 2 ini tidak bisa di zoom atau tidak bisa di crop dulu, jadi harus di crop dari bagian awal, dari pertama sebelum dimasukkan ke sini. Gitu, caranya seperti ini ya, misalnya ya, nah jadi terpisah, video terpisah. Misalnya seperti ini, kita coba masukkan video yang green screen tadi, yang Mr. Fahmi tadi di sebelah sini ya. Berarti di source, terus video, terus di sini edit, nah ini, up, nah ini, misalnya di sini ceritanya ada pinggiran apa gitu ya. Cara ngilanginnya gimana? Nah, kita klik dulu crop. Nah, tadi untuk rasio tadi. Nah, kita yang crop ini setelah itu kita perbesar. Nah, seperti ini misalkan yang ini mau dihilangkan bagian yang ujung-ujung sini gitu ya ceritanya. Ada bagian ujung-ujung sini
ada warna-warna silver gitu. Menghilangkannya kita ini aja, kita zoom, kita crop dengan cara menzoom seperti ini. Begitu. Baru kita convert dulu, setelah selesai di convert baru bisa dimasukin ke timeline yang tadi. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya, Mister. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya dari Miss feedback agar ke depannya. Miss, ini untuk ukuran akhir videonya besar gak? Untuk video minimal video 5 menit biasanya berapa MB? Kalau untuk ukuran video itu tergantung Miss Mister. Kalau misalnya videonya ya, misalnya di sini terlalu banyak yang dimasukkan. Kayak misalkan objek-objek seperti ini. Ini kan objeknya banyak ya. Ada video di dalam video, ada animasi, ada lagu, ada yang lain-lain juga biasanya itu akan lebih besar gitu. Semakin banyak objek yang kita masukkan, maka nanti hasilnya pun akan semakin berat gitu. Tapi untuk di Power Director ini kita bisa memilih. Nah, di sini kalau kita nge-produce di sini, nah kita boleh memilih yang HD misalkan di sini. Nah, jangan full HD. Kalau full HD itu terlalu besar gitu ya. Nanti berat banget. Apalagi kalau mau di-share ke Zoom itu biasanya kan lag terus ya. Gitu. Kurang lebih. Oke. Pertanyaan terakhir dari Mr. Sardi, untuk memasukkan teks yang agak banyak seperti pada slide PPT, gimana langkahnya ya, Miss? Nah, untuk memasukkan PPT, baiknya Mister membuat PPT dulu di PowerPoint. Nah, setelah itu di-convert ke image atau video, boleh image, boleh video ya, di-convert dulu kan di bagian export, di situ di export ada ya, ada convert to apa gitu. Setelah menjadi video atau menjadi image, nah baru bisa dimasukkan ke sini gitu. Bisa. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup jelas ya? Miss? Ya? Bagaimana misalnya kalau kita ingin membuat dua video utama dalam satu frame? Misalnya kan saya contohnya sudah mengajar reading. Bagaimana jika saya ingin membuat video dengan satu bagian dalam satu frame itu memperlihatkan wajah atau ekspresi saya ketika membaca, dan sebagian lagi memperlihatkan teks yang sedang saya baca gitu loh, Miss. Bisa nggak ya kira-kira? Oh bisa, itu seperti yang tadi Miss. Oke, saya tunjukkan lagi ya yang tadi. Ini masih menjadi host. Oke. Kita tunjukkan, oh ini nggak bisa ya. Oke. Nah, seperti yang tadi ya, Miss. Ini share screen. Ini nggak bisa. Di sini. Oke, di video yang tadi nih kurang lebih seperti ini ya, Miss. Nah, si video ini bisa diganti dengan teks. Nah, kita coba masukkan aja ya di sini di layer berikutnya. Kita mau memasukkan gambar dan kita anggap dulu, kita anggap aja itu teks ya. Oh ini terpotong karena tadi di slow mo, kita tarik di sebelah sini. Miss? Ya? Maksud saya bukan gambar, tapi memang video ketika membaca. Seperti misalnya mungkin ada tangan saya kah yang menunjuk ke gambar, atau tangan saya menunjuk ke teks itu langsung. Untuk itu bisa menggunakan aplikasi yang lain mungkin ya. Yang kita misalkan menunjuk siapa ini? Miss An. Misalkan Miss An mau menunjukkan kayak video scribe gitu. Oh, nah, kalau itu aplikasinya mungkin berbeda ya, Miss, untuk ini menggunakan aplikasi yang berbeda. Tapi bisa akan seperti ini, mungkin kalau Miss berkenan gitu ya, saya pernah mencoba menggunakan PowerPoint.
di situ, tapi akan sangat capek gitu karena harus memindahkan si tangannya itu ngikutin si bacaannya. Tapi kalau bukan, maksudnya gini, Miss. Ya. Punten sebelumnya. Ya. Halo? Kan karena misalnya anggap saja saya menggunakan 2 video dengan sudut pandang yang berbeda. Misalnya saya lagi baca buku tuh, jadi lagi saya videoin, saya sedang baca buku tapi fokusnya ke bukunya. Tapi di satu sisi ada kamera yang fokus ke saya, yang ke ekspresi saya seperti itu kan. Videonya jadi kecil di bagian bawah ya? Bukan itu kan pakai satu aplikasi ya. Bagaimana cara menggunakannya dengan editing video gitu, Mas. Jadi satu sudut yang di atas misalnya ya, video buku yang sedang saya baca, di sudut sebagiannya lagi video bagaimana ekspresi saya ketika membaca, seperti itu, Miss. Karena selama ini ketika saya di kelas reading, saya harus pilih salah satunya gitu loh, Miss. Antara buku yang saya baca atau ekspresi saya ketika membaca. Kalau seandainya saya pakai wajah saya ketika membaca, itu hanya pakai bagian kecilnya saja yang pakai aplikasi apa itu ya. Yang bisa kanan kiri gitu ya, kanan kiri kayak kalau bisa nggak sih kanan kiri, jadi tapi porsinya itu sama gitu, Miss. Berarti kayak split screen lagi ya? Ya, itu kurang lebih seperti di Filmora ada, Miss, di aplikasi Filmora di situ ada untuk split screen itu bisa jadi 2, 3, 4 atau banyak screen gitu di situ. Kalau mau dengan porsi yang sama, jadi bentuknya udah seperti frame gitu. Udah seperti frame horizontal, lalu nanti tinggal dimasukkan di kanan dan kirinya. Misalkan yang satu sedang membaca teksnya atau teksnya gitu, di sebelah sini ekspresi Miss-nya atau muka Miss-nya gitu. Kalau misalkan mau yang langsung seperti itu, tapi kalau misalkan kayaknya susah deh ngedownload Filmora gitu, harus ngedownload dulu, harus ini dulu segala macam. Miss bisa menggunakan seperti yang tadi, video, cuman mungkin videonya diperbesar lalu Miss-nya digeser gitu. Contohnya seperti ini ya. Kalau misalkan nggak mau dulu Filmora, takutnya susah gitu ya. Oke, kita coba edit dulu di sini. Edit. Oke, kita anggaplah ini teks gitu ya. Anggap yang ini teks, nah video ini teks, anggaplah video ini teks, jadi Miss-nya digeser, misalkan ini, anggap ini Miss gitu ya, ini digeser, lalu di sini videonya diperbesar. Nah, seperti ini. Di sini teksnya atau videonya, video Miss sedang membaca, di sini teks muka Miss-nya gitu, di sebelah sini. Kurang lebih sama sih, Miss, seperti itu. Oke, baik. Thank you, Miss. Iya. Sama-sama. Bagaimana, sudah jelas? Sudah habis. Oke. Ya, mohon maaf. Ya, makasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir kali ini. Alhamdulillah, materinya sangat luar biasa. Ini antusias banget. Insya Allah kalau misalkan memang nanti berkenan, mungkin ya mungkin ada sesi lanjutannya ya. Nanti boleh request lah sama teman-teman ya. Karena ini nggak cukup buat 1 jam kayaknya. Karena ini juga sesuatu yang perlu diulik dan dicoba, mudah-mudahan bisa terasa. Nah, jangan lupa buat teman-teman untuk mengisi form feedback yang sudah disediakan linknya di chat. Jadi kalaupun nanti ini biar masukkan juga buat tim IT Skills Development for Teacher ini, masukannya seperti apa lagi gitu ya. Nanti mangga untuk diisi. Makasih buat waktunya. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.